Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkan Ajari Tanjung, mahasiswa program studi Pendidikan Biologi Universitas Samudra. Nah, hari ini di mata kuliah bioteknologi, kita akan membahas tentang 4 gelombang perkembangan bioteknologi. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak bioteknologi itu apa? Nah, bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Dengan kata lain, bioteknologi adalah suatu teknik modern untuk mengubah bahan mentah melalui transformasi biologi sehingga menjadi produk yang berguna. Nah, sekarang kan sudah tahu bioteknologi itu apa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 gelombang perkembangan bioteknologi. Mempelajari perkembangan bioteknologi, baik disadari maupun tanpa disadari, penerapan proses bioteknologi telah dilakukan sejak zaman dahulu kala loh. Hal ini diketahui berdasarkan artefak-artefak yang didokumentasikan oleh lembaga museum terkenal di Jerman Timur pada masa itu. Nah, dahulu Jerman dibagi menjadi 2, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Sekarang yang telah berubah menjadi Jerman. Nah, museum yang dimaksud adalah museum yang terbesar di Jerman, dan setiap tahunnya pengunjungnya museum ini tidak kurang dari 5 juta orang, yang dikenal dengan nama Pergamuan Museum. Nah, dalam museum itu dijumpai artefak-artefak yang menggambarkan orang yang membuat wine secara konvensional. Nah, ada juga yang cara pembuatan keju yang berasal dari susu sapi. Ini menunjukkan bahwa zaman dulu orang sudah mengimplementasikan prinsip bioteknologi tanpa mereka sadari. Nah, tadi itu adalah sejarah awal perkembangan bioteknologi. Sekarang, kita akan membagi sejarah perkembangan bioteknologi dibagi menjadi 4 gelombang atau 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Pasteur, yang kedua yaitu zaman antibiotik, yang ketiga zaman pasca antibiotik, dan yang terakhir yang keempat zaman rekayasa enzim. Yang pertama yaitu bioteknologi zaman Pasteur. Nah, bioteknologi zaman Pasteur merujuk pada perkembangan bioteknologi pada masa ketika ilmuwan seperti Louis Pasteur memainkan peran kunci dalam memahami mikroorganisme, pembuatan vaksin, dan proses fermentasi. Nah, pada zaman Pasteur ada beberapa hal yang terkait dengan bioteknologi. Yang pertama yaitu penemuan mikroorganisme. Louis Pasteur adalah tokoh kunci dalam memahami peran mikroorganisme dalam fermentasi dan proses infeksi. Nah, pada tahun 1860-an, Pasteur melakukan eksperimen penting yang membantunya membuktikan bahwa fermentasi adalah hasil dari aktivitas mikroorganisme, bukan reaksi kimia biasa. Ini membantu memahami dasar biokimia proses fermentasi. Yang kedua ada vaksinasi. Pasteur juga terkenal karena pekerjaannya dalam pengembangan vaksin. Pada tahun 1885, ia mengembangkan vaksin rabies pertama untuk manusia. Ini adalah langkah awal dalam penggunaan mikroorganisme yang dilemahkan atau mati untuk memicu respon kekebalan tubuh yang merupakan vaksinasi modern. Yang ketiga ada pemurnian produk fermentasi. Nah, selama masa ini, Pasteur dan ilmuwan lainnya juga mulai mengembangkan metode pemurnian produk fermentasi seperti alkohol dan asam laktat. Hal ini memungkinkan produksi bahan kimia dengan kualitas yang lebih tinggi dan standar yang lebih ketat. Selanjutnya yang keempat, perkembangan dalam penyaringan dan sterilisasi. Nah, Pasteur juga memainkan peran penting dalam pengembangan teknik penyaringan dan sterilisasi. Nah, ada yang tahu sterilisasi itu apa? Nah, sesuai namanya, ini adalah teknik yang digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme patogen dari makanan dan minuman dengan pemanasan sementara untuk mencegah kerusakan produk. Nah,
teknik sterilisasi juga menjadi lebih canggih pada masa ini. Baiklah, itu tadi beberapa hal yang terkait pada zaman bioteknologi Pasteur. Nah, bioteknologi zaman Pasteur ini adalah langkah awal dalam memahami dan memanfaatkan mikroorganisme dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk produksi bahan makanan, minuman, obat-obatan, dan vaksin. Penemuan dan penemuan ilmiah pada masa itu membentuk dasar bagi perkembangan lebih lanjut dalam ilmu biologi dan bioteknologi yang kita kenal saat ini. Zaman selanjutnya yaitu zaman antibiotik. Nah, bioteknologi zaman antibiotik merujuk pada periode ketika antibiotik ditemukan dan diperkenalkan oleh Alexander Fleming, yang membawa revolusi dalam pengobatan penyakit infeksi dan memungkinkan perkembangan berbagai teknologi terkait bioteknologi. Nah, periode ini khususnya dari tahun 1920-an hingga 1940-an sangat penting dalam sejarah ilmu biologi dan pengobatan. Pada zaman antibiotik, ada beberapa hal yang terkait dengan bioteknologi, yaitu yang pertama, penemuan antibiotik. Pada tahun 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin yang dianggap sebagai penemuan pertama antibiotik. Penisilin pertama kali digunakan untuk mengobati infeksi bakteri dan revolusioner dalam pengobatan penyakit menular. Ini membawa perkembangan antibiotik lainnya seperti streptomycin dan chloramphenicol yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi. Yang kedua, ada fermentasi mikroorganisme. Nah, pada poin ini, produksi antibiotik melibatkan fermentasi mikroorganisme tertentu, seperti jamur dan bakteri. Bioteknologi pada saat itu digunakan untuk mengembangkan metode fermentasi yang efisien untuk menghasilkan antibiotik dalam jumlah besar. Yang ketiga, ada perkembangan sel-sel kultur. Pada masa ini, peneliti mulai mengembangkan teknik kultur sel yang memungkinkan pertumbuhan dan studi mikroorganisme dalam lingkungan yang terkendali di laboratorium. Nah, ini sangat berkontribusi pada pemahaman mikroorganisme, penyebab penyakit, dan pengembangan vaksin. Dan yang keempat, perkembangan bioteknologi molekular. Selama periode ini, penelitian tentang struktur DNA dan genetika mikroorganisme semakin berkembang. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme resistensi antibiotik dan membantu pengembangan teknik biologi molekuler yang lebih canggih. Bioteknologi pada masa antibiotik adalah landasan bagi banyak kemajuan di masa depan dalam ilmu biologi, mikrobiologi, dan rekayasa genetika. Ini juga membantu membentuk dasar untuk pengembangan obat-obatan dan teknik bioteknologi yang lebih kompleks yang kita lihat saat ini. Zaman yang ketiga yaitu zaman pasca antibiotik. Nah, zaman ini adalah fase dalam perkembangan bioteknologi yang melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah resistensi antibiotik, pengembangan alternatif untuk mengatasi infeksi bakteri, serta pengembangan berbagai teknologi canggih dalam berbagai bidang. Nah, pada zaman ini ada banyak poin penting terkait bioteknologi. Ada resistensi antibiotik, terapi alternatif, diagnostik cepat, vaksin antibakteri, penggunaan AI dan Big Data, pengembangan obat baru, pertanian dan keamanan pangan, pengembangan bahan bakar dan energi terbarukan. Bioteknologi pasca antibiotik terus berkembang sebagai respon terhadap tantangan global seperti resistensi antibiotik dan penyakit menular yang sulit diatasi. Pengembangan teknologi baru dan solusi inovatif akan menjadi kunci dalam menjaga kesehatan manusia, lingkungan, dan pertanian di masa depan. Sekarang, kita sampai pada zaman yang terakhir, yaitu zaman rekayasa enzim. Nah, pada zaman ini, merujuk pada periode ketika teknologi bioteknologi digunakan untuk merancang, mengoptimalkan, dan mengubah enzim secara lebih spesifik dan efisien. Rekayasa enzim telah membawa berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk farmasi, industri, pertanian, dan energi. Bioteknologi zaman rekayasa enzim terus berkembang, dan dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan biokomputasi, kita dapat mengharapkan perkembangan lebih lanjut
dalam rekayasa enzim dan aplikasinya di berbagai industri dan bidang. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.